Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Prodi Keperawatan FKI Kaunja. Perkenalkan, nama saya Dr. Hanina, Magister Biomedik. Saya akan memberikan materi untuk adik-adik mengenai pemeriksaan feses ya, baik itu pada infeksi protozoa usus maupun infeksi nematoda. Ya. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara melakukan pemeriksaan feses, ada baiknya adik-adik mengetahui dulu mengenai protozoa dan cacing yang bisa menginfeksi manusia ya, sehingga nanti waktu praktikum adik-adik bisa lebih memahami gambaran seperti apa yang akan kita dapatkan dari pemeriksaan feses. Oke, kita mulai dengan protozoa usus ya. Usus. Sorry, kok jadi ke bawah ya. Oke. Protozoologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang protozoa ya. Jadi namanya adalah protozoologi. Protozoologi ini bagian dari ilmu parasitologi ya. Protozoa sendiri adalah hewan. Hewan yang bersel satu yang hidupnya bisa sendiri maupun berbentuk kelompok. Nah, kalau dia dilakukan pemeriksaan ini, pemeriksaan feses ini biasanya yang kita temukan adalah protozoa yang bentuknya sendiri ya. Jadi dia cuma satu sel ya, karena protozoa itu adalah hewan bersel satu. Nanti di dalam sel tersebut ya kita temukan bagian-bagian dari sel seperti nukleus, vakuola, ya, mitokondria dan lain-lain. Nah, klasifikasi dari protozoa itu dibagi dalam 4 kelas. Ada rhizopoda, mastigopora, sporozoa, dan ciliata. Keempatnya ini dibedakan berdasarkan alat geraknya. Kalau rhizopoda, dia bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopoda. Ya. Nah, rhizopoda ini disebut juga dengan amoeba. Ya. Kemudian mastigopora, ini alat geraknya menggunakan flagel. Flagel itu adalah rambut yang cukup panjang. Ya. Kalau cambuknya digerakkan, maka dia akan bergerak. Kemudian sporozoa. Sporozoa ini tidak punya alat gerak sama sekali ya. Jadi protozoa kelas sporozoa ini biasanya dia tidak bergerak ya. Karena dia tidak memiliki alat gerak atau geraknya sangat minimal. Kemudian ciliata. Ciliata ini bergerak dengan menggunakan silia. Silia atau rambut getar itu mirip seperti flagel tapi dia hanya pendek. Rambut-rambut pendek di permukaan tubuh. Nah, kemudian tidak semua genus dan spesies dari protozoa ini akan menginfeksi usus ya. Ini ada yang menginfeksi darah, ada yang menginfeksi saluran cerna, ada yang menginfeksi saluran kelamin ya. Ya. Jadi yang kita pelajari saat ini hanya yang menginfeksi pencernaan saja. Kalau dari kelas Rhizopoda ada Entamoeba histolytica. Sedangkan Entamoeba yang lain ini dia sebenarnya non patogen ya. Jadi dia bersifat komensal di dalam saluran cerna manusia. Nah, yang bersifat patogen hanya Entamoeba histolytica. Kemudian Mastigopora yang kita pelajari hanya Giardia. Kemudian dari kelas sporozoa sebenarnya ada isospora yang bisa menginfeksi saluran cerna. Namun isospora ini sangat jarang terjadi ya, infeksi isospora. Dan selain itu, kalau manusia terinfeksi isospora, biasanya akan self-limiting disease ya. Jadi dia akan sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat-obatan. Kemudian ciliata ada Balantidium coli yang bisa menginfeksi manusia. Oke, kita masuk ke satu persatu kelas yang bisa spesies atau genus yang bisa menginfeksi manusia ya. Entamoeba histolytica. Nah, Entamoeba histolytica ini ada dua bentuk.
Jadi bentuk inilah nanti yang akan kalian temukan di bawah mikroskop ya pada pemeriksaan feses. Ada tropozoid dan ada kista. Kalau tropozoid ini dia biasanya ditemukannya pada feses yang cair atau yang lunak ya, karena dia ini bergerak ya. Kemudian kalau kista biasanya ditemukan pada feses yang lebih keras ya. Penyakitnya disebut dengan amobiasis atau disentri amoeba. Ya, ini yang paling sering kita dengar. Disentri itu sendiri ada disebabkan juga oleh bakteri ya. Jadi kalau yang disebabkan oleh bakteri namanya disentri Shigella ya. Nah, ini nanti beda yang ditemukan pada pemeriksaan fesesnya ya. Kalau yang ditemukan amoeba berarti disentri amoeba. Sedangkan kalau yang ditemukan Shigella berarti dia disentri karena bakteri Shigella. Oke. Kemudian tropozoid. Nah, tropozoid ini karena dia tadi bentuknya bergerak, jadi dia tidak beraturan ya. Jadi kita bisa temukan dalam kondisi seperti ini atau berubah-ubah bentuknya ya. Yang penting dia punya ektoplasma yang menonjol untuk dia bergerak. Kemudian ada endoplasma, yaitu sitoplasmanya yang di bagian dalam. Kemudian dia punya nukleus ya. Nah, ini hanya gambar skematik. Nanti yang ditemukan di bawah mikroskop biasanya seperti ini. Ya. Ukurannya sangat kecil ya, hanya 10 sampai 60 mikron. Sehingga kita memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Kemudian kista. Kista bentuknya bulat atau oval. Nah, kemudian dia mempunyai inti bisa 1, 2, sampai maksimalnya 4. Kalau intinya lebih dari 4, ada yang intinya 8, nanti kita temukan bentuknya seperti ini juga mirip. Nah, itu berarti bukan Kista entamoeba histolytica ya. Berarti itu spesies lain yang sebenarnya non patogen. Nah, kemudian ciri khas lainnya yang ini tidak dimiliki oleh spesies lain dari amoeba, ya, dia punya chromatoid bodies yang bentuknya seperti sosis. Ya, ini. Ukurannya juga kecil, 5 sampai 20 mikron. Nah, ini siklus hidup dari entamoeba histolytica. Kista itu dikeluarkan oleh feses orang yang terinfeksi ya. Nah, kemudian dia bisa dibawa oleh lalat atau mengkontaminasi air yang kita minum atau terbang bersamaan dengan debu ya, sehingga menempel pada makanan. Kalau termakan masuk ke dalam saluran cerna. Nah, karena dia bentuknya kista, dia punya dinding yang tebal yang tahan terhadap zat asam lambung, maka dia selamat ya lewat dari lambung sampai ke usus. Kemudian nanti di usus dia menjadi tropozoid, berubah menjadi tropozoid karena lingkungannya sudah cukup menguntungkan bagi dia. Nah, kemudian tropozoid ini dia bersifat invasif, jadi dia menembus dinding usus, kemudian bermultiplikasi. Nah, kalau dia masuk ke sirkulasi, dia bisa menuju ke organ tubuh manusia yang lain, seperti liver, paru-paru, ya, atau bahkan sampai ke otak. Ya. Kemudian yang masih di saluran cerna, dia akan dikeluarkan kembali melalui feses, baik itu dalam bentuk tropozoid maupun kista. Ya. Nah, ini gambaran dinding usus yang terinfeksi amoeba. Nah, ini adalah lumen ya, di sebelah sini adalah lumen usus, ini fili-fili usus, kemudian ini lapisannya, mulai dari mukosa, submukosa, lapisan muscle, sampai subserosa ya. Nah, kalau terinfeksi awalnya biasanya amoeba itu akan membentuk ulkus. Ulkus ini merusak dinding dalam usus atau fili ya, sehingga terbentuk saluran lubang ya yang bentuknya seperti botol. Bagian mulutnya kecil, bagian bawahnya melebar. Semakin lama dia akan semakin melebar, 2 atau 3 ulkus bisa bagian bawahnya jadi bersatu. Ya, kalau sudah bersatu seperti ini, maka akan memudahkan terjadinya ruptur dari dinding usus ya, sehingga nanti fesesnya akan berlendir atau berdarah atau mengandung jaringan nekrotik. Bahkan dia bisa menembus sampai
lapisan muscle dan lapisan subserosa ya, sehingga ususnya bisa terjadi perforasi. Perforasi tahu ya, ususnya berlubang dan ini sangat berbahaya ya. Oke, kembali lagi kalau yang tadi dia menembus dinding usus, amebanya bisa menyebar sampai ke liver. Nanti kalau sudah sampai di liver dia membuat abses, absesnya misalnya berada di bagian atas liver, dia akan bisa berpindah ya, berpindah dengan melalui kontak langsung dengan diafragma ya. Karena liver itu posisinya kan tepat di bawah diafragma ya. Nanti dari diafragma kumannya bisa berpindah lagi ke paru-paru ya. Nah, menyebabkan terjadinya abses paru. Nah, selain lewat kontak langsung, dia juga bisa lewat aliran darah. Lewat aliran darah bisa sampai ke hepar, bisa ke paru-paru, bisa juga ke mata. Amoebiasis ini ada gejala akut maupun ada gejala kronis ya. Kalau gejala akut itu artinya infeksinya tahap awal. Ini biasanya dalam masa 1-14 minggu. Gejalanya seperti apa? Nah, biasanya pasiennya akan mengalami BAB encer, sering, tapi sedikit-sedikit ya. Kemudian biasanya fesesnya mengandung darah, mukus atau lendir, dan jaringan nekrotik. Kemudian pasiennya akan merasakan nyeri perut dan tenesmus. Tenesmus itu seperti apa? Nah, tenesmus itu adalah perasaan nyeri di sekitar anus waktu dia defekasi. Kemudian pasiennya juga biasanya febris atau demam, mengalami nyeri tekan pada perut, kemudian dehidrasi. Kalau diperiksa dari labnya, leukosit atau sel darah putih biasanya meningkat ya, di atas 10.000 sampai 20.000 per milimeter kubik. Nah, ini untuk menentukan diagnosa, maka kita harus melakukan pemeriksaan feses dan harus ditemukan adanya kista ataupun tropozoid dari Entamoeba histolytica. Sedangkan amoebiasis yang kronis, itu biasanya penderitanya sering mengalami disentri berulang. Jadi sebentar disentri gitu ya. BAB-nya sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian disertai darah lendir. Kemudian pasiennya juga biasanya mengalami gangguan gastrointestinal, biasanya yang ringan ya, atau dia konstipasi, atau susah BAB ya. Kemudian nyeri tekan pada abdomen, kemudian heparnya biasanya juga membesar, ya, karena terjadi abses hepar. Nah, kalau pada keadaan yang lanjut bisa terjadi gangguan psikoneurotik. Ini biasanya kalau yang dia sudah sampai ke otak. Ya. Bagaimana mencegahnya? Mencegahnya tentu harus dengan hygiene. Ya. Personal hygiene, makanan, minuman itu harus memenuhi standar kesehatan. Kemudian cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar ya. Kemudian kalau ada carrier ini orang yang mengalami amoebiasis kronis tadi, dia gejalanya tidak begitu berat, mungkin dia masih bisa survive dengan gejala tersebut, namun pada fesesnya akan mengandung kista ya, sehingga bisa menular ke orang lain. Kemudian kita harus mencegah air dan makanan dari kontaminasi. Kemudian harus menghindari penggunaan feses sebagai pupuk. Kemudian mengadakan kontrol terhadap insekta, ya karena apa? Insekta seperti lalat itu biasanya menjadi sumber penular, ya, yang membawa kista dari feses ke makanan. Kemudian sayuran itu harus dicuci dengan air mengalir, ya, karena tentu masih ada juga yang menggunakan feses sebagai pupuk, ya. Kalau ada kistanya, ya diharapkan dengan air mengalir itu dia akan jatuh kistanya ya, sehingga tidak melekat pada sayuran yang kita makan. Kemudian edukasi masyarakat ya, bagaimana mencegah infeksi disentri amoeba tadi. Nah, kista ini sebenarnya juga dapat dimatikan dengan berbagai cairan pembersih seperti klorin, fenol, dan formalin.
Oke, selesai untuk spesies Entamoeba histolytica. Selanjutnya kita masuk ke Balantidium coli. Balantidium coli penyakitnya disebut dengan balantidiasis ya. Ya, sebenarnya hospes alaminya atau tuan rumahnya dari Balantidium ini adalah babi ya. Jadi dia sebenarnya tidak menginfeksi manusia ya. Jadi manusia kenapa bisa terinfeksi? Nah, ini jika manusia tersebut bergaul dengan babi ya. Baik itu memelihara maupun makan ya. Nah, morfologinya ada dua juga sama dengan Entamoeba histolytica, yaitu bentuk tropozoid dan bentuk kista ya. Bentuk tropozoid bentuknya oval, ukurannya agak lebih besar dari Entamoeba histolytica ya, 60 sampai 70 kali 40 sampai 50 mikron. Nah, ciri khasnya adalah seluruh permukaan badannya ini ditutupi oleh silia yang pendek halus. Nah, ini karena gambar nggak begitu jelas ya. Tapi kalau di bawah mikroskop biasanya silianya kelihatan. Di bagian mulut, silianya itu lebih panjang, disebut dengan adoral cilia. Kemudian dia punya citostom namanya ya. Itu analog dengan mulut di bagian anterior. Kemudian ada sitopik, analog dengan anus di bagian posterior. Sitoplasmanya nanti kita lihat ada vakuola, ya vakuola itu bentuknya bulat-bulat aja gitu ya. Kemudian ada dua nukleus, makronukleus bentuknya seperti ginjal, ini. Kemudian ada mikronukleus bentuknya bulat di depan makronukleus. Itu ciri khas dari Balantidium. Nah, bentuk kistanya juga sama, bulat oval. Kemudian ya, ciri khasnya juga ada makronukleus dan mikronukleus. Kemudian siklus hidupnya, nah ini juga manusia bisa terinfeksi jika tertelan kista. Ya. Kistanya itu kalau sudah masuk sampai di usus, dia akan berubah menjadi trofozoid. Nah, cuman bedanya dengan Entamoeba histolytica, dia tidak menginvasi lumen usus sampai ke vaskuler ya. Jadi dia tetap di lumen saja, paling jauh dia masuk sampai ke submukosa. Sehingga dia tidak terjadi penyebaran hematogen, baik itu ke hepar maupun ke paru ya, apalagi sampai ke otak. Nah, nanti dia kalau sudah berkembang biak di usus, dia akan berubah lagi menjadi kista ya. Nah, ini bisa dikeluarkan lewat feses baik trofozoid maupun kistanya. Nah, cara infeksinya bagaimana? Nah, cara infeksi jika kista Balantidium coli ini mengkontaminasi makanan atau minuman yang kita makan. Ya. Kemudian gejalanya seperti apa? Gejalanya juga sama, sindroma disentri, BAB yang sedikit-sedikit tapi sering, bisa 5-10 kali sehari ya, dengan disertai lendir, darah, dan nanah. Jadi kalau kita hanya melihat dari bentuk fesesnya, hanya pemeriksaan makroskopik ya, tanpa kita melakukan pemeriksaan mikroskopik, ya sulit untuk kita menentukan apa penyebab dari disentri ini ya, karena ya gejalanya serupa. Kemudian kalau gejala yang kronis, nyerinya juga hilang timbul, disertai konstipasi juga, bisa menimbulkan anemia, nyeri pada kolon, dan rekeksia. Pencegahannya bagaimana? Makanan dan minuman hindari dari kontaminasi kista, ya. Baik dari manusia yang terinfeksi ataupun dari babi. Nah, yang terakhir Giardia. Penyakitnya disebut dengan Giardiasis. Hospesnya ini bisa manusia maupun hewan. Nah, ini paling sering menginfeksi pada orang yang imunnya rendah. Orang yang imunnya rendah itu siapa? Nah, biasanya anak-anak ya, terutama yang dititipkan pada tempat penitipan anak ya. Kemudian kalau pada orang dewasa biasanya pada musafir ya, traveler's diary ya. Kemudian pada penderita AIDS dan homoseksual ya. Kenapa? Homoseksual ini kan biasanya dia lewat anal ya. Jadi kalau ada
kista pada anusnya, ya sangat mudah menginfeksi pasangannya ya. Nah, ini juga bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, yang sulitnya, Giardia ini dia bersifat resisten terhadap klorin. Morfologinya juga ada dua, trofozoid maupun kista. Tapi bentuknya ini khas ya, khas sekali kalau Giardia, trofozoidnya. Dia bentuknya seperti jambu monyet, dan dia punya organ tubuh yang simetris bilateral. Jadi dia punya nukleus dua di anterior, ini bagian anteriornya, di bagian posteriornya ya yang lancip. Nah, nukleus yang di anterior ini ya seperti mata ya, sepasang. Nah, kemudian dia punya 4 pasang flagela ya. Ini flagelanya ya. Ini. Kemudian kalau bentuk kistanya ya bulat, tidak seperti jambu monyet tidak ya. Kemudian dia punya inti bisa maksimalnya 4. Kalau yang baru kistanya intinya hanya 2. Nah, ini juga ada kelihatan garis tengahnya ya kalau kista dari Giardia, karena dia simetris bilateral. Nah, siklus hidupnya ini, kalau manusia makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kista Giardia, nah, kistanya ini masuk ke dalam saluran cerna, di usus dia akan berkembang biak. Berkembang biaknya bagaimana? Pertama kistanya berubah dulu, yang ini ada di sini, kistanya berubah dulu menjadi trofozoid. Nah, kemudian trofozoidnya ini mengalami belah pasang ya, dari 1 jadi 2. Nah, sehingga muncul individu trofozoid yang baru. Nah, trofozoid ini jika keadaan tidak menguntungkan, dia akan menjadi kista. Nah, ini juga dikeluarkan melalui feses. Gejalanya diare. Nah, ciri khas dari diare yang disebabkan oleh Giardia ada steatore. Steatore itu apa? Steatore itu berarti diarenya mengandung lemak, ya. Karena kerusakan dari pili usus yang terinfeksi Giardia itu khas menyebabkan ususnya itu sulit untuk mencerna makanan yang berlemak, sehingga lemaknya akan dikeluarkan lewat feses. Kemudian pasiennya juga akan merasa kembung, mual, anoreksia, berat badannya bisa menurun. Nah, tapi ada juga yang tanpa gejala. Pencegahannya bagaimana? Ya, mencegah hygiene perorangan, menghindari makanan dan minuman yang terkontaminasi. Oke, sekian untuk infeksi dari protozoa usus. Semoga membantu adik-adik nanti untuk memahami praktikumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.